Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya ke materi matriks yang selanjutnya. Kalau yang di pertama kita belajar tentang pengenalan matriks, nah kali ini kita akan mempelajari tentang transpos dan kesamaan matriks. Oke, transpos matriks. Transpos sendiri itu adalah menukar baris dengan kolom. Nah, disimbolkan dengan AT, tergantung nanti matriksnya itu apa. Jika matriksnya itu A, maka transposnya itu adalah A kemudian pangkat T. Kalau misalkan matriksnya itu adalah dari matriks C atau Z gitu kan, berarti nanti transposnya sendiri itu adalah C pangkat T, atau kalau dari Z ya berarti adalah Z pangkat T. Nah, contohnya sebagai berikut. Nih, diketahui matriks B susunannya seperti ini, 1460 dan seterusnya sampai 5283. Nah, ini akan kita transposkan karena dari matriks B berarti transposnya adalah B pangkat T. Nah, karena pengertiannya itu adalah menukar baris dengan kolom. Berarti si baris kita jadikan kolom. Nah, di sini baris pertama itu menjadi kolom pertama, baris kedua itu menjadi kolom kedua, dan baris ketiga itu menjadi kolom ketiga. Paham ya sampai di sini? Nah, sehingga apabila si matriks B ini memiliki ordo berapa ini? Oke, 3 kali 4. Maka untuk transposnya nanti dia kebalikannya. Berarti jadi 4 kali 3. Alias 4 baris dikalikan 3 kolom. Oke, bisa dimengerti? Oke, lanjut ke kesamaan matriks ya. Nah, yang namanya matriks jika sama itu berarti benar-benar sama, baik jumlah ordonya ataupun juga elemen-elemen yang seletak. Maksudnya seletak itu gimana? Nah, ketika di sini ada angka 1 pada elemen baris pertama kolom pertama, maka nanti di matriks yang lawannya itu juga harus 1 kayak gitu. Nah, coba di sini saya sajikan ada 6 matriks, matriks A, C, K, S, L, dan Z. Nah, di sini kita akan mencoba. Nah, A dengan S. Mana tuh A dengan S? Nah, berarti ini dengan ini ya. Dari ordonya sama nggak? Nah, dari ordonya aja udah berbeda. Otomatis matriks ini tidak sama. Kemudian A dengan L. Nah, A dengan L ordonya sama? Oke, ordonya sama. Kemudian apakah elemen-elemen yang seletak juga sama? Oke, kita cek ya. 1, 4, 6. Baris pertama 1, 4, 6. Oke, sama ya. Kemudian 2, 7, 5. Di sini baris keduanya 2, 7, 5. Baris ketiganya 5, 2, 8. Di sini juga 5, 2, 8. Oke, berarti matriks A dengan L itu tandanya adalah sama. Oke, lanjut ke yang ketiga. Matriks C dengan K. C dengan K. Oke, jelas. Dari ordonya gimana ini? Iya, benar, udah beda ya. Berarti otomatis C dan K itu dia tidak sama. Oke, kemudian yang keempat, S dengan C. Ini S, ini C. Ordonya sama nggak? Oh, ordonya sama. Tapi kita cek lagi ya, apakah elemen yang seletak juga sama? Kayak di mana di sini S. S itu baris pertama 6 dengan 4. Kemudian C, 4 dengan 6. Sama nggak? 6, 4 dengan 4, 6. Beda dong. Nah, kemudian yang baris kedua 7, 5, 7, 5. Baris ketiga 28, 28. Nah, memang di baris kedua dan ketiga itu sama. Di baris pertama itu angkanya sama tapi kan terbalik. Sehingga untuk matriks S dan C itu dikatakan tidak sama. Hati-hati ya, di sini harus punya ketelitian. Karena jika kalau nggak teliti nanti bisa
salah kayak gitu karena sangat mirip sekali. Kemudian yang terakhir tuh K dengan Z. K dengan Z. Oke, di sini punya satu kolom dan di sini Z-nya punya satu baris. Beda ya. Di sini satu kolom, ini satu baris sehingga K dengan Z adalah tidak sama. Oke, jadi kesamaan matriks yaitu dua matriks atau lebih yang semua elemen-elemen di dalamnya itu sama dan seletak. Oke, bisa dimengerti ya? Bisa banget dong. Oke, lanjut ke contoh nih. Nah, di sini diketahui dua matriks yang sama. Jika matriks A itu adalah sebagai berikut dan B-nya itu ada P46, 27Hi, 5R8. Nah, tentukan nilai P, Hi, dan R pada matriks B. Oke, kita selesaikan. Karena matriks A dan B adalah matriks yang sama, sehingga elemen-elemen yang seletak pun harus sama. Ini perlu digarisbawahi banget nih. Sehingga nilai P, Hi, dan R adalah P ini kan baris pertama kolom pertama ya. Dan di sini matriks A-nya baris pertama kolom pertama itu adalah angka 1, iya benar, sehingga nilai P-nya adalah 1. Kemudian untuk Hi-nya berapa di sini di A? Nah, ternyata 5, jadi Hi-nya adalah 5, dan di sini R. R itu baris ketiga kolom kedua. Nah, baris ketiga kolom kedua nilainya adalah 2. Nah, itulah penyelesaian dari nilai P, Hi, dan R pada matriks B. Oke, lanjut ke contoh yang kedua. Diketahui dua matriks yang sama jika matriks A itu sedemikian dan B-nya itu sedemikian. Tentukan yang A nilai P, Hi, dan R pada matriks B dan yang B itu disuruh menentukan nilai P ditambah Hi ditambah 2R. Oke, sangat mudah sekali. Pertama kita tentukan dulu nilai P. Nah, di sini P ini nggak cuma P aja ya, tapi ada duanya. Berarti 2P, ingat pada pelajaran kelas 10 tentang persamaan linear. Nah, 2P artinya adalah 2 dikalikan P. Gitu ya. 2P di sini nilainya harus 10. Nah, sehingga 2P ini sama dengan 10. 2 dikalikan berapa yang hasilnya 10? Jelas 10 dibagi 2, yaitu hasilnya 5. Oke, kemudian yang Hi. Di sini Hi tambah 1 itu nilainya adalah 5. Sehingga Hi tambah 1 sama dengan 5. Hi sama dengan 5 dikurangi 1. Sehingga Hi-nya sama dengan 4. Terakhir, 3 ditambah 3R di sini nilainya sama dengan 18. Nah, 3 ditambah 3R sama dengan 18. Sehingga langkah pertama kita memindahkan 3 ke ruas kanan. Jika di sini positif, berarti ketika pindah itu menjadi negatif. 18 dikurangi 3, nilainya 15. Nah, 3 dikalikan berapa biar jadi 15? Nah, sehingga R-nya adalah 15 dibagi 3, yaitu R-nya sama dengan 5. Gampang sekali ya. Oke, sehingga nilai B, P tambah Hi tambah 2R. Nah, di sini P-nya berapa? 5. Oke, kita masukkan angka 5. Hi-nya di sini ada 4, kita masukkan 4. Dan yang terakhir 2R. 2R berarti artinya 2 kali R ya, berarti 2 dikalikan dengan 5. Nah, yang pertama kita kaliin dulu. 2 kali 5, 10, sedangkan 5 dan 4-nya tetap. Setelah itu baru kita jumlahkan semuanya. 5 ditambah 4, 9, ditambah 10 sama dengan 19. Itulah nilai P ditambah Hi ditambah 2R. Oke, baiklah sampai di sini. Semoga kalian paham. Jika tidak, bisa dilanjutkan di kolom komentar. Bisa di sini ataupun di Google Classroom ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.